Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan program C++ kami untuk mencari kecukupan nilai gizi bagi setiap orang. Begitu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ara Arvino dengan NIM 121350139 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Katarina Sinaga, NIM 121350148 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Keisha Meinar Aurelia Sirait dengan NIM 121350150 dari Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan program C++ dari kelompok kami. Pertama, pada kode program diperlukan baris kode berikut sebagai sintaks dasar pada bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, menampilkan judul program yaitu kecukupan gizi pada wanita dan pria. Lalu, deklarasikan variabel L untuk menentukan jumlah orang. Selanjutnya, kita buat inputan N. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel array yang sebesar N untuk menampung data-data inputan yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Kemudian, masuk ke perulangan do while untuk menginputkan variabel array sebagai data. Perulangan for yang pertama yang berfungsi sebagai inputan user untuk menginputkan data sesuai dengan indeksnya. Setelah itu, membuat perulangan for yang kedua untuk menampilkan hasil inputan. Selanjutnya, membuat inputan apakah data yang ditampilkan sudah benar. Jika inputan yang dimasukkan Y, maka akan lanjut ke baris selanjutnya. Dan jika salah, maka program perulangan do while akan berulang untuk kembali menginputkan data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan. Dilanjutkan oleh Katarina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan programnya. Mendeklarasikan variabel untuk menampung hasil perhitungan yang bertipe data float. Setelah itu, masuk ke perulangan do while untuk menampilkan menu perhitungan yang akan dipilih. Di dalam perulangan do while, pertama menampilkan menu yang akan dipilih oleh user. Setelah itu, masuk ke perkondisian ketika inputan user adalah 1, yaitu untuk menghitung kebutuhan protein. Pertama di perkondisian ditampilkan rumus untuk menghitung kalori. Lalu masuk ke perulangan untuk menampilkan hasil perhitungan kalori dan juga perhitungan untuk kebutuhan protein. Setelah itu, program akan meminta untuk menentukan ingin melakukan perhitungan lain atau tidak. Jika ya, maka program akan berlanjut ke perulangan do while lagi. Jika tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya, jika menu yang dipilih program adalah 2, maka program akan menampilkan perhitungan seperti ke kondisi pertama. Hanya saja, bedanya di sini program akan melakukan perhitungan kalori dan juga kebutuhan lemak. Selanjutnya di perkondisian ketiga, sama saja seperti perkondisian pertama dan juga kedua. Yang membedakannya adalah perhitungan yang dilakukan yaitu kalori dan juga karbohidrat. Dan untuk baris yang tersisa di bawah ini adalah perkondisian ketika menu yang dipilih oleh user adalah 4, maka program akan berhenti. Dan jika ketika inputan menu yang dipilih oleh user adalah selain 1, 2, 3, dan 4, maka program akan menampilkan inputan salah dan juga yang lanjut melakukan perulangan. Selanjutnya hasil program akan dilanjutkan oleh Keisha. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk hasil dari program. Pertama, dibutuhkan web browser apa saja yang koneksi internetnya stabil untuk membuka online compiler CPP/SH. Selanjutnya, ketikkan di kolom pencarian yaitu CPP/SH lalu tekan Enter atau OK, maka web akan terlihat sebagai berikut. Setelah itu, kita masukkan source kode program yang sudah kita punya ke dalam kolom search kode yang ada pada web dan tekan Run. Maka program akan menampilkan sebagai berikut untuk pertama kalinya. Kita sebagai user harus menginputkan jumlah orang yang akan kita masukkan. Kita tentukan sendiri, contohnya misalnya 2. Lalu program akan otomatis meminta inputan data yang berulang sebanyak inputan orang yang telah kita pilih tadi, yaitu sejumlah 2. Kita sebagai user juga harus menginputkannya dengan benar. Jika semua data sudah diinputkan, maka program akan otomatis menampilkan data hasil inputan dan menanyakan apakah data tersebut sudah benar. Jika kita menginputkan Y, maka program akan berlanjut untuk menampilkan menu perhitungan yang dipilih user. Masuk ke bagian pilih menu. Jika menu yang dipilih adalah 1, maka program akan langsung menampilkan hasil perhitungan dan juga menanyakan kepada user apakah ingin lanjut untuk melakukan perhitungan atau tidak. Jika jawaban adalah Y, maka program akan menampilkan menu yang disediakan lagi.
Untuk menu yang kedua, sama seperti menu yang pertama, hanya saja program akan menampilkan hasil perhitungan kebutuhan gizi lemak. Untuk menu yang ketiga sama saja, hanya yang membedakan adalah hasil perhitungannya, yaitu karbohidrat. Jika menginputkan selain 1, 2, 3, dan 4, maka program akan menampilkan pilihan salah. Dan jika inputan adalah 4, maka program akan berhenti. Sekian dari presentasi kami mengenai program kecukupan nilai gizi bagi setiap orang. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih dan selamat pagi.